Langit malam di kota Tianyuan The tampak night sky kelabu, of Tianyuan City diselimuti looks kabut gray, yang turun shrouded perlahan in dari mist. pegunungan utara. In a small, Di gang kecil damp yang alley, lembab, a seorang man pria tergeletak di Namun antara detik tumpukan berikutnya, sampah dan air cahaya comberan biru yang pucat mengalir. merembes keluar dari Tubuhnya kulitnya. kurus, Udara pakaian di sekitar compang-camping, berubah dingin, dan wajahnya lalu penuh lebam. tiba-tiba Di dada kirinya, denyut jantung masih lemah, nyaris padam. Namun detik berikutnya, cahaya biru pucat merembes keluar dari kulitnya. Udara di sekitar berubah dingin, lalu tiba-tiba tenang. Cahaya itu menyatu ke dalam tubuh pria itu, membuat pupil matanya terbuka lebar, memancarkan sinar emas sesaat sebelum padam lagi. Di mana? Ini? Suara lirih bergema dari bibirnya. Ia menatap langit yang muram di atas kepalanya. Bau darah dan alkohol menusuk hidung. Tangannya gemetar, menyentuh dada sendiri. Tubuh ini, manusia, lemah sekali. Dialah Luming, dewa penyembuh dari alam abadi. Atau lebih tepatnya, mantan dewa. Setelah ribuan tahun membantu para makhluk abadi menukar karma demi hidup abadi, Luming terjerat utang spiritual yang besar, utang yang tak bisa ditebus bahkan dengan ribuan tahun pelayanan. Sebagai hukuman, ia diusir dari langit dan dijatuhkan ke dunia fana, masuk ke tubuh seorang manusia yang baru saja mati, seorang penjudi bernama Han Ziqiang. Keesokan paginya, Luming terbangun di kasur busuk di dalam rumah reot. Cahaya matahari menembus lubang-lubang di atap. Di meja kayu yang nyaris patah, ada mangkuk nasi dingin dan sepotong tahu gosong. Ia mencoba duduk, tapi seluruh tubuhnya terasa seperti habis dihancurkan palu. Luka lama dan baru menempel di kulit manusia itu. Ia berjalan pelan ke cermin retak di dinding. Wajahnya tampak asing, pipi cekung, mata merah, dan rambut berantakan. Tapi mata itu sekarang hidup, memancarkan ketenangan seorang yang pernah melihat ribuan dunia. Ketika Luming menatap sekeliling, matanya berhenti pada sosok yang duduk di pojok ruangan. Seorang wanita muda mengenakan pakaian sederhana berwarna abu-abu, rambut hitamnya dikuncir rendah, wajahnya pucat tapi lembut. Di tangannya, ia memegang kain yang terus dijahit tanpa suara. Luming menatapnya lama. Nalurinya sebagai dewa penyembuh segera merasakan sesuatu yang salah. Aura kehidupan wanita itu tidak mengalir lancar, terhenti di tenggorokannya, seolah ada luka yang tak terlihat. Istriku? Gumam Luming pelan. Ia merasakan sisa-sisa kenangan dari tubuh lamanya, Han Ziqiang. Nama wanita itu muncul di benaknya. Mei Lian, istrinya yang bisu sejak 3 tahun lalu. Mei Lian mengangkat wajah perlahan, matanya ragu menatap suaminya. Ada ketakutan di sana. Ketakutan yang sangat manusiawi, yang menembus hati seorang mantan dewa. Ia berusaha tersenyum kecil, lalu menunduk lagi, melanjutkan jahitannya tanpa suara. Luming menatap lama. Dalam ingatan Han Ziqiang, Mei Lian adalah istri yang pernah disiksa habis-habisan, karena tak bisa berbicara, karena tak bisa menolak, karena suaminya adalah penjudi yang suka marah. Dan kini tubuh itu adalah miliknya, ia mengepalkan tangan. Utangku di langit belum lunas, gumamnya lirih. Tapi mungkin ini kesempatan untuk menebus dosa lain. Hari pertama sebagai manusia terasa berat. Luming mencoba berjalan keluar rumah, dan hampir langsung disapa makian. Han Ziqiang, kau masih hidup rupanya. Suara kasar datang dari pria bertubuh besar dengan tato di lehernya. Lao Hu, salah satu rentenir yang dulu meminjamkan uang padanya. Di belakangnya ada 2 pengikut membawa tongkat kayu. Kau pikir bisa lari dari utangmu, hah? Lao Hu menendang kaleng di tanah. 500 perak jadi 1.000, 1.000 jadi 3.000. Kau kira bunga uang itu main-main? Luming menatap mereka datar. Dalam batinnya, ia mencoba mengingat lagi hukum dunia fana. Di sini, kekuatan spiritualnya sudah hilang, hanya tersisa serpihan energi kehidupan. Ia tak bisa melawan seperti dulu, tapi masih bisa berpikir. Ia mengangkat tangan perlahan. Aku tak akan lari, tapi beri aku 3 hari. Aku akan melunasi semuanya. Tawa meledak dari mulut Lao Hu. 3 hari? Kau bahkan tak punya uang beli makan. Luming tersenyum tipis. Justru karena itu aku akan bekerja. Lao Hu mendengus, lalu menatap istrinya yang berdiri di ambang pintu. Ah, perempuan itu masih hidup juga? Cantik, tapi sayang sudah rusak. Hahaha. Luming menatapnya tajam. Sekejap saja, hawa dingin aneh menyelimuti gang sempit itu. Lao Hu bergidik. Matanya bertemu dengan mata Luming yang entah kenapa tampak berkilat bagai cahaya surga. Tanpa berkata apa-apa lagi, Luming membalikkan badan dan berjalan pergi. Ia menghabiskan sisa hari itu di pasar tua, duduk di sudut toko obat. Pemilik toko, seorang kakek buta bernama Tuan Ming, menatapnya dengan curiga. Kau mau beli atau minta-minta?
Luming tersenyum kecil. Aku ingin bekerja. Aku bisa mengenali ratusan jenis tanaman obat dan tahu cara mencampurnya tanpa menimbulkan racun. Kakek itu terkekeh. Bicara besar! Bahkan tabib kota saja sering salah campur. Sebagai jawaban, Luming mengambil beberapa daun dari rak, mencampurkannya dalam lesung batu kecil. Tak sampai semenit cairan bening keluar harum dan bersih. Ia mengoleskannya ke luka di tangannya sendiri. Luka itu menutup perlahan. Kakek Ming terdiam, lalu tertawa keras. Baiklah, mulai hari ini kau bantu aku di toko, tapi upahmu cuma cukup untuk makan. Cukup, jawab Luming tenang. Malam itu, ia pulang membawa bungkusan kecil berisi nasi dan 2 telur rebus. Mei Lian duduk di bawah lampu minyak, sedang menambal baju lusuhnya. Ketika Luming meletakkan makanan di depannya, perempuan itu menatap bingung, seolah tak percaya. Untukmu, ucap Luming lembut. Mei Lian menatapnya lama, kemudian air mata menetes tanpa suara. Ia berusaha berkata sesuatu, tapi yang keluar hanya napas berat dari tenggorokannya yang rusak. Luming mendekat, berlutut di depannya. Tenanglah, aku tahu kau tak bisa bicara, tapi aku penyembuh. Meski sekarang hanya manusia, aku bisa mencoba menyembuhkanmu. Mei Lian memandangnya dengan mata lebar. Rasa takut bercampur harapan. Ia memegang lehernya sendiri, lalu menunduk, seolah tak berani bermimpi terlalu jauh. Luming menyentuh tenggorokannya dengan lembut. Aliran energi hangat berpindah dari telapak tangannya, sisa kekuatan surgawi yang masih tersisa. Tapi ketika ia mencoba mengalirkannya lebih jauh, tubuh manusia ini gemetar hebat, hampir ambruk. Ia menarik napas dalam-dalam. Masih terlalu lemah. Aku butuh ramuan penyokong jiwa manusia. 3 hari pertama berlalu cepat. Luming membantu Tuan Ming mengobati warga miskin di pinggiran kota. Ia belajar menggunakan kembali tubuh manusianya, bekerja keras tanpa keluhan. Di waktu luang, ia mencatat resep baru, mengumpulkan tanaman liar di pinggiran sungai, dan meneliti struktur aura tubuh Mei Lian. Setiap malam, ia pulang dengan senyum kecil. Meskipun tubuh ini letih, ada sesuatu yang hangat di dalam dadanya. Rasa yang tak pernah ia rasakan di langit. Rasa memiliki rumah. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Luming memandang wajah tidur Mei Lian. Jika aku bisa menebus utang langit dengan menyembuhkanmu, bisiknya pelan, maka itu akan menjadi pengampunan terbaik yang bisa kuminta. Namun ia tidak tahu, di luar rumah, 2 bayangan berdiri di gang gelap. Lao Hu dan anak buahnya mengintip jendela, menyeringai jahat. Dia pikir bisa bayar utang dengan bekerja di toko obat? Malam besok kita ambil semua, termasuk perempuannya. Dan malam itu, langit Tianyuan kembali kelabu, seolah menunggu badai kecil akan datang. Badai yang akan menguji tekad seorang dewa yang kini harus belajar menjadi manusia. Kabut pagi turun pelan di atas atap-atap bambu kota Tianyuan. Udara terasa dingin menusuk kulit, dan suara ayam dari kejauhan terdengar samar di sela-sela hiruk pasar yang mulai ramai. Di rumah reot di gang barat, Luming menyalakan tungku kecil, memanaskan air sambil meracik ramuan dari daun dan akar yang ia kumpulkan semalam. Bau harum dari rebusan itu memenuhi ruangan. Mei Lian duduk di tikar, menatap penasaran. Luming tersenyum lembut. Ini bukan racun, obat untuk suaramu. Ia menuangkan cairan hangat ke dalam cangkir kecil dan menyerahkannya padanya. Mei Lian ragu, tapi kemudian mengangguk pelan dan meneguknya sedikit demi sedikit. Luming memperhatikan setiap reaksi tubuhnya dengan cermat, denyut nadi, suhu kulit, bahkan tatapan matanya. Bagus, bisiknya. Tidak ada penolakan energi, ini bekerja. Sejak hari pertama, Luming bertekad menyembuhkan wanita itu. Ia tahu luka di tenggorokan Mei Lian bukan sekadar fisik. Di dunia fana, manusia bisa kehilangan suara bukan hanya karena luka, tapi juga karena trauma dan ketakutan mendalam. Ia menatap wajah perempuan itu lama, kemudian menunduk. Manusia ini, Han Ziqiang, gumamnya dalam hati. Betapa kejamnya ia memperlakukan makhluk sebaik ini. Sore itu, Luming kembali ke toko obat Tuan Ming. Di meja kayu penuh ramuan, ia mulai bekerja, menumbuk akar huangqi, mencampur serbuk lingzi, menakar goji berry dengan teliti. Kakek Ming memperhatikannya dengan mata buta tapi penuh pengalaman. Kau punya tangan yang aneh, kata sang kakek pelan. Gerakannya seperti orang yang sudah 100 tahun menumbuk obat.
Luming tersenyum samar. Mungkin karena aku lebih tua dari kelihatanku. Kakek Ming tertawa kecil. Kau memang aneh. Tapi kau membawa keberuntungan. Sejak kau datang, pasien makin banyak. Tiba-tiba seorang wanita tua masuk, memeluk anak kecil yang menggigil. Tolong, anak saya demam tinggi. Luming segera mengambil langkah ke depan. Ia menyentuh dahi anak itu, lalu meraba nadi di pergelangan tangan. Demam karena darah kotor dari gigitan serangga rawa. Tidak berbahaya. Ia mengambil botol kecil berisi cairan kehijauan dan meneteskan 2 tetes ke lidah anak itu. Dalam beberapa menit, napas bocah itu membaik. Perempuan tua itu menangis haru dan berulang kali menunduk padanya. Kakek Ming menatapnya lama. Kau bukan tabib biasa, Luming. Luming hanya tersenyum. Dalam hatinya ia tahu, sisa kekuatan penyembuh surgawinya mulai kembali sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali ia menggunakannya, tubuh manusia yang lemah ini menderita panas dan nyeri yang tajam. Ia tidak bisa sembarangan malam menjelang. Di rumah kecil itu, lampu minyak bergetar ditiup angin. Mei Lian sedang menulis sesuatu di papan kayu kecil. Terima kasih. Luming melihat tulisan itu dan tersenyum. Aku belum melakukan apapun. Mei Lian menatapnya, lalu menulis lagi. Kau berubah. Dulu kau jahat. Luming terdiam lama. Ia menatap jemarinya sendiri yang dulu digunakan untuk menyakiti. Ya, jawabnya pelan. Dulu aku bukan aku. Ia memandangi papan itu, lalu menulis balik dengan arang kecil. Sekarang aku akan menjadi suami yang benar. Mei Lian menggigit bibirnya. Tatapan lembutnya memunculkan sesuatu yang hangat di dada Luming. Perasaan aneh yang bahkan di surga pun tak pernah ia rasakan. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Pada malam ketiga, saat hujan deras mengguyur kota, pintu rumah mereka didobrak. 5 pria berjas hitam masuk, dipimpin oleh Lao Hu yang membawa batang besi. Han Ji Qiang, teriaknya. Kau pikir aku akan percaya kau bisa bayar utang dalam 3 hari? Mei Lian menjerit tanpa suara, berlari ke belakang. Luming berdiri di depan, tubuhnya tenang meski udara penuh ancaman. Aku sudah dapat pekerjaan, katanya datar. Besok aku bisa bayar 200 perak, tapi kau harus menunggu. Lao Hu tertawa kasar. 200? Utangmu 3.000, bodoh. Ia melangkah maju dan menghantamkan batang besi ke meja kayu, memecahkannya. Kalau kau tak bisa bayar, kami ambil rumahmu. Dan perempuanmu. Tatapan Luming berubah dingin. Angin berhembus pelan, menyingkap sebagian aura yang ia tekan. Sinar samar melintas di matanya, bukan cahaya manusia. Lao Hu sempat mundur setengah langkah tanpa sadar. Namun Luming tahu, ia tak boleh memakai kekuatan itu sembarangan. Hukum langit masih mengikatnya. Sekali saja ia menyalahi batas, tubuh manusianya bisa hancur. Ia mengambil napas dalam-dalam. Kau ingin uang? Aku akan memberimu sesuatu yang lebih berharga. Luming meraih mangkuk kecil dari rak, mengisinya dengan cairan dari botol. Minumlah ini. Dalam 3 hari, luka lama dan racun tubuhmu akan hilang. Kau tak perlu membayar tabib lagi seumur hidupmu. Lao Hu menyipitkan mata. Kau pikir aku bodoh? Siapa tahu itu racun? Luming tersenyum tenang. Kalau aku ingin membunuhmu, aku tak perlu repot meracik racun. Lao Hu memandangi cairan itu lama, lalu meneguknya dengan hati-hati. Setelah menunggu beberapa menit dan tak merasa apa-apa, ia tertawa kecil. Baiklah, Han Ji Qiang. 3 hari. Kalau kau masih tak punya uang, kami bakar rumahmu. Mereka pergi, meninggalkan genangan air di lantai. Luming menghela napas panjang. Tubuhnya gemetar. Mengendalikan energi penyembuh di dalam ramuan itu hampir membuatnya pingsan. Mei Lian memeluknya dari belakang. Air mata menetes di bahunya. Ia menepuk tangan istrinya lembut. Tenanglah. Aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu lagi. 3 hari kemudian, Lao Hu kembali. Tapi kali ini tidak dengan kemarahan, melainkan wajah pucat dan ketakutan. Han Ji Qiang.
teriaknya. Apa yang kau berikan padaku? Luming duduk di depan toko obat, menatapnya datar. Kenapa? Aku sembuh, ucap Lauhu terbata. Luka lama di perutku hilang. Aku tak minum obat apapun selain cairanmu. Bagus, kata Luming ringan. Kau bisa anggap itu pembayaran bunga utangmu. Sekarang kita seimbang. Lauhu menatapnya lama, lalu menunduk dalam-dalam. Mulai hari ini, aku tak akan ganggu kau lagi. Kalau butuh bantuan, panggil aku. Ketika pria itu pergi, kakek Ming hanya bisa melongo. Apa yang kau lakukan padanya, anak muda? Luming tersenyum kecil. Hanya menolong sedikit, hari berganti minggu. Luming kini dikenal di seluruh pasar barat sebagai tabib ajaib. Orang-orang datang berbondong membawa penyakit aneh. Sebagian bisa ia sembuhkan, sebagian lain tidak. Tapi setiap kali ia berhasil menolong satu nyawa, hatinya terasa sedikit lebih ringan, seolah beban karma yang dulu menjeratnya berkurang sedikit demi sedikit. Dan di rumah, Melian mulai bisa mengeluarkan suara kecil. Pertama kali itu terjadi, mereka sedang makan malam. Perempuan itu mencoba memanggil namanya, tapi hanya suara serak yang keluar, setengah napas, setengah air mata. Luming menatapnya kaget, lalu tersenyum lebar. Kau berhasil. Air mata menetes di pipi Melian. Ia menutup mulutnya, tak percaya. Suara itu, meski lemah, adalah keajaiban bagi mereka berdua. Aku akan menyembuhkanmu sepenuhnya, janji Luming sambil memegang tangannya. Meski harus menukar sisa hidupku. Namun ketenangan tak pernah bertahan lama bagi makhluk yang membawa utang langit. Pada suatu malam, ketika Luming tengah menulis resep, sinar putih tiba-tiba muncul di langit kamar. Bentuknya seperti burung phoenix kecil yang terbakar cahaya surgawi. Ia tahu apa artinya, pesan dari langit. Burung itu membuka paruhnya, dan suara bergema di benaknya. Utangmu di surga belum lunas. Kau menunda pengembalian. Batas waktu, 70 hari. Jika gagal, rohmu akan hancur bersama tubuh fana. Luming terdiam lama. 70 hari. Itu waktu yang sangat singkat untuk manusia, apalagi bagi seseorang yang kini harus mencari cara menyembuhkan istri dan menebus dosanya. Ia menatap jari-jari Melian yang sedang menjahit di bawah lampu minyak. Kalau aku hanya punya 70 hari, gumamnya lirih. Aku akan gunakan semuanya untuk membuatmu hidup dengan senyum yang benar. Dan di luar sana, angin malam membawa suara halus dari kejauhan, seolah dunia fana sendiri ikut mendengarkan tekad seorang dewa yang jatuh, yang kini hanya ingin menyembuhkan satu hati manusia. Langit Tianyuan pagi itu berwarna pucat, seperti kain kusam yang kehilangan cahaya. Angin dingin dari gunung meniup lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan lembab. Di halaman kecil rumah Reyot itu, Luming berdiri sambil menatap embun yang menetes dari ujung daun bambu. Di tangannya, gulungan jimat kecil berwarna emas bergetar halus sisa pesan dari surga semalam, 70 hari. Jika ia gagal menebus utangnya dalam waktu itu, roh dan tubuh manusianya akan musnah. Tidak kembali ke surga, tidak reinkarnasi, hanya lenyap, seperti debu di antara alam. Ia menggenggam jimat itu lebih kuat. Kalau ini ujian terakhirku, bisiknya, aku akan menebusnya dengan menyembuhkan dia. Tidak peduli apapun yang terjadi. Melian keluar dari rumah dengan langkah pelan. Rambut hitamnya yang panjang dikepang sederhana, wajahnya tampak lebih segar dibanding beberapa minggu lalu. Ia menatap suaminya dengan senyum lembut yang jarang muncul. Pagi, ucapnya dengan suara serak, patah-patah, tapi jelas. Luming menoleh cepat, hampir tak percaya. Kau, baru saja bicara. Perempuan itu mengangguk malu, memegang lehernya. Sedikit, bisa. Suaranya serak, tapi cukup membuat udara di sekitar mereka hangat. Luming tersenyum, matanya basah. Ia menggenggam tangan istrinya. Lihat, aku bilang kau akan sembuh. Ia menarik napas panjang, menatap matahari yang baru muncul di balik atap. Tapi untuk benar-benar menyembuhkan tenggorokanmu, aku butuh satu bahan terakhir, akar jiwa kehidupan. Melian menatapnya bingung. Di mana? Ada? Di hutan Wuheng, 100 li dari sini, jawab Luming. Tempat beracun yang tak bisa dimasuki manusia biasa.
Tuan Ming menatapnya dengan kaget ketika Lu Ming menyampaikan niatnya. Kau gila, anak muda. Hutan Wuheng penuh roh jahat dan racun. Bahkan pemburu terlatih tak bisa keluar hidup-hidup. Lu Ming hanya tersenyum. Aku tidak pemburu. Aku penyembuh. Penyembuh juga mati kalau tak bisa bernapas, bentak Tuan Ming. Tapi kemudian nada suaranya melembut. Untuk apa kau ambil risiko sebesar itu? Lu Ming menatap tangan kasarnya yang dulu pernah menyembuhkan para abadi. Aku dulu menyembuhkan para makhluk langit, tapi tak pernah peduli manusia. Mungkin ini caraku menebusnya. Tuan Ming terdiam, lalu menghela napas panjang. Kalau begitu ambil ini. Ia menyerahkan botol kecil berisi serbuk putih. Serbuk penawar racun rawa, tak sekuat obat surgawi, tapi bisa menahanmu beberapa jam di dalam hutan itu. Lu Ming menunduk hormat. Terima kasih kakek. Sebelum berangkat, ia menatap Mei Lian yang berdiri di depan pintu. Perempuan itu menggenggam jubahnya erat, matanya penuh kekhawatiran. Jangan, lama, ucapnya dengan suara serak. Lu Ming tersenyum. Aku akan kembali sebelum bulan purnama. Dan saat itu, kau akan bisa bicara tanpa rasa sakit lagi. Ia berlutut sebentar, menyentuh tenggorokan istrinya dengan jari telunjuk. Aku tinggalkan sedikit energi penyembuh di sana. Kalau aku gagal kembali, energi itu akan melindungimu sampai akhir hidupmu. Mei Lian menggigit bibir, lalu menunduk dan memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, Lu Ming merasakan hangat tubuh manusia bukan sebagai beban, tapi sebagai alasan untuk tetap hidup. Perjalanan menuju hutan Wuheng memakan waktu 2 hari. Di sepanjang jalan, Lu Ming berjalan melewati desa-desa miskin, membantu siapapun yang ia temui. Ia menyembuhkan anak yang tersiram air panas, memberi obat pada nenek yang lumpuh, dan menenangkan hewan yang sakit. Setiap kali ia menolong orang, serpihan cahaya samar keluar dari tubuhnya. Itu adalah karma baik, sisa utang surgawi yang mulai berkurang. Tapi ia tahu, waktu terus berjalan. Di malam kedua, ia tiba di tepi hutan. Kabut tebal bergulung seperti awan hitam yang hidup. Suara burung malam bercampur dengan bisikan aneh dari dalam pepohonan. Udara terasa berat, penuh aroma belerang dan bunga busuk. Jadi ini hutan Wuheng, gumamnya. Tempat roh, buangan, dan racun dunia. Ia menutup mata, menyalakan jimat pelindung di dadanya, lalu melangkah masuk. Langkah pertama terasa seperti memasuki dunia lain. Pohon-pohon di sana menjulang tinggi, akar-akar menggeliat seperti ular, dan tanahnya berlendir. Cahaya matahari lenyap begitu ia menembus kabut. Suara-suara samar mulai terdengar, bisikan dari roh yang tersesat, memanggil namanya dengan nada yang menggoda. Lu Ming, penyembuh langit, mengapa turun ke tempat kami? Ia tak menjawab, hanya berjalan mantap. Tapi semakin dalam ia masuk, semakin kuat bisikan itu. Sebuah bayangan besar melintas di atasnya, disertai bau darah. Seekor binatang hitam sebesar kuda, bermata merah dan bertaring panjang, melompat keluar dari semak. Lu Ming menatapnya tenang. Rose serigala hitam, makhluk buangan dari utara. Ia meraih kantongnya, menebarkan serbuk putih ke udara. Hewan itu meraung keras, tubuhnya berasap, lalu runtuh menjadi abu. Namun setiap kali ia menggunakan energi surgawi, rasa sakit menyerang tubuh manusianya. Tulang-tulangnya seperti retak dari dalam. Ia berlutut, menahan napas, lalu berdiri lagi. Takapar, aku tak boleh berhenti. Setelah 2 hari di dalam hutan, Lu Ming akhirnya menemukan gua kecil di bawah pohon raksasa. Di dalamnya tumbuh bunga berwarna biru muda yang memancarkan cahaya lembut, akar jiwa kehidupan. Ia mendekat perlahan, merasakan hawa tenang yang mengalir dari tanaman itu. Tapi begitu ia menyentuh kelopaknya, tanah di bawah bergetar. Dari bayangan muncul sosok perempuan berambut panjang, matanya kosong, kulitnya pucat kebiruan. Siapa yang berani menyentuh akar suci? Suaranya bergema lembut tapi tajam. Lu Ming menatapnya dengan hormat. Aku Lu Ming, penyembuh dari langit. Aku datang untuk memohon sepotong akar ini, demi menyembuhkan manusia yang tak bersalah. Roh penjaga itu menatapnya lama. Manusia, banyak berdusta. Mengapa kau, makhluk langit yang jatuh, ingin menolong mereka? Lu Ming menunduk. Karena aku pernah salah. Aku memandang rendah mereka, padahal rasa sakit mereka lebih tulus dari kebahagiaan para dewa. Hening panjang. Kemudian roh itu tersenyum samar. Kata-katamu jujur, tapi akar ini menuntut harga. Ia tak bisa diambil tanpa pengorbanan. Apa yang harus kubayar? Bagian dari jiwamu, setengah dari sisa hidupmu. Lu Ming menatap akar itu, lalu menutup mata. Ia mengingat wajah Mei Lian, senyum lembutnya, suara seraknya,
dan tangan halus yang selalu gemetar ketika menjahit. Kalau itu harganya, ujarnya pelan. Aku terima. Roh penjaga itu mengangkat tangannya, dan cahaya biru menyelimuti Luming. Tubuhnya bergetar hebat, darah menetes dari sudut bibirnya. Cahaya jiwanya terbelah dua, separuh masuk ke akar, separuh kembali ke tubuhnya. Ketika cahaya meredup, akar itu berubah menjadi batu kristal bening seukuran telapak tangan. Bawalah ini, kata roh itu. Ia akan memberi suara bagi yang bisu, tapi jangan gunakan untuk keserakahan. Kau hanya punya satu kesempatan. Luming mengangguk. Terima kasih. Saat ia berbalik keluar, roh itu berkata pelan, waktu 70 harimu kini menjadi 35. Hati-hati, penyembuh langit. Utangmu kini lebih berat. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Tubuhnya melemah, napasnya berat. Tapi di dalam genggamannya, kristal itu berkilau lembut, seperti cahaya harapan. Ketika ia akhirnya sampai di gerbang kota Tianyuan, malam sudah turun. Ia hampir roboh ketika seseorang menangkapnya. Luming, kau... Suara serak itu membuatnya menoleh. Mei Lian berdiri di sana, wajahnya penuh air mata. Ia berlari tanpa pikir, memeluk suaminya erat. Luming tersenyum lemah. Aku kembali. Mereka berjalan pulang di bawah sinar lampu jalan yang redup. Di rumah, Luming duduk di depan meja, menyiapkan mangkuk air suci, dan meletakkan kristal biru di dalamnya. Mei Lian, katanya pelan, setelah ini, kau mungkin akan merasakan panas di dada dan tenggorokan. Tapi jangan takut, itu tanda hidupmu diperbaiki. Mei Lian mengangguk, matanya basah. Aku percaya padamu. Ia memegang kristal itu, lalu menyalurkan energi terakhirnya. Cahaya biru menyelimuti ruangan, menerangi wajah mereka berdua. Mei Lian menggigil, lalu menjerit. Suara pertamanya yang jelas dan penuh sejak 3 tahun bisu. Luming tersenyum, air mata menetes di pipinya. Kau berhasil. Kau bisa bicara lagi. Perempuan itu memegang wajahnya, menatapnya penuh cinta. Terima kasih, Luming, bisiknya dengan suara lembut. Suamiku. Namun Luming sudah pucat. Energi dalam tubuhnya hampir habis, dan cahaya di matanya redup. Ia tahu, waktu 35 harinya mulai berdetak cepat. Tapi mendengar suara istrinya adalah kebahagiaan yang cukup untuk 1000 tahun. Ia menggenggam tangan Mei Lian erat. Aku sudah menepati janjiku, sekarang aku hanya harus menepati janji pada langit. Dan di luar sana, bintang jatuh melintas. Tanda bahwa surga sudah mulai memperhatikan gerak sang dewa yang berani menukar hidupnya demi satu manusia fana. Angin berembus pelan di atas atap rumah rayot itu. Bulan purnama bersinar redup, memantulkan cahaya lembut ke wajah 2 manusia yang duduk berhadapan di bawahnya. Di antara mereka, mangkuk berisi air biru bening perlahan kehilangan cahaya. Tanda bahwa energi suci di dalamnya telah sepenuhnya terserap. Mei Lian menatap suaminya tanpa berkedip. Suara yang baru saja kembali masih bergetar di tenggorokannya. Luming, kau pucat sekali. Apa kau sakit? Luming tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit lelah. Tapi di dalam tubuhnya, ia tahu kebenarannya jauh lebih buruk. Separuh jiwanya telah ia tukarkan untuk menyembuhkan istrinya. Sekarang kekuatan penyembuhnya tinggal seberkas kecil. Napasnya berat, dan setiap kali ia menarik energi dari udara, tubuh manusia itu bergetar menahan tekanan. Namun ketika mendengar suara lembut Mei Lian, semua rasa sakit itu seolah tak berarti. Perempuan itu menyentuh wajahnya. Jemarinya gemetar. Aku bisa bicara lagi. Aku bahkan bisa bernyanyi kalau ingin. Tapi kenapa rasanya ada yang hilang darimu? Luming menatapnya lama, lalu berkata dengan lembut. Kau baru saja mendapat kehidupan baru, Mei Lian. Dan aku hanya ingin melihatmu hidup bahagia. Ia berdiri pelan, berjalan ke jendela. Di luar, angin membawa suara malam. Dan bisikan samar dari langit yang hanya bisa ia dengar. Luming, utangmu tersisa 35 hari. Bersiaplah, utusan akan datang menjemput jiwamu. Ia menutup matanya sejenak. Aku tahu. Keesokan paginya, kehidupan di rumah itu berubah. Mei Lian mulai bicara lancar, dan senyumnya menyebar ke seluruh pasar. Para tetangga yang dulu menjauh kini datang membawa hadiah kecil. Beras, kain, dan bahkan sekantong sayur. Suamimu benar-benar tabib ajaib, kata salah satu dari mereka. Kami dengar kau sudah sembuh total. Mei Lian mengangguk bahagia. Ya, dia menyelamatkanku. Tapi di sudut matanya, terselip kekhawatiran yang tak bisa ia hilangkan. Setiap malam, Luming tampak semakin lemah. Ia sering batuk darah halus, meski berusaha menyembunyikannya di balik tawa ringan.
Malam itu, ketika Luming tertidur di meja dengan naskah obat di tangannya, Mei Lian diam-diam membuka laci dan menemukan jimat emas yang memancarkan cahaya samar. Di jimat itu terukir tulisan halus dari langit. Sisa waktu, 35 hari. Tangannya gemetar. Air mata menggenang di matanya. Kau menukarkan hidupmu. Untukku? Ia menutup mulutnya agar tak menangis keras. Namun malam itu, Mei Lian bersumpah. Ia akan menemukan cara menyelamatkan Luming, bahkan jika harus menantang langit itu sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Luming tetap membantu Tuan Ming di toko obat. Meski tubuhnya mulai goyah, Tuan Ming akhirnya menyadari sesuatu. Anak muda, wajahmu seperti lilin. Apa kau benar-benar manusia? Luming tersenyum samar. Kita semua makhluk fana pada akhirnya, kakek. Kakek Ming menghela napas. Kau menolong banyak orang. Tapi kalau kau tak menolong dirimu sendiri, apa gunanya? Luming hanya diam. Ia tak bisa menjelaskan bahwa tubuh ini memang tak bisa disembuhkan. Bukan oleh obat duniawi, melainkan oleh dosa yang dibawa dari langit. Suatu sore, saat ia menutup toko, angin berputar aneh di halaman. Cahaya keperakan turun dari langit, membentuk sosok pria berjubah panjang dengan rambut putih dan mata dingin. Luming, ucapnya datar. Atas nama Istana Langit, aku datang menagih utangmu. Luming menatapnya dengan tenang. Utusanku yang lama, Yuan Qing, benar. Mata pria itu menyipit. Kau punya 35 hari, tapi kau menggunakan setengah jiwamu untuk menyembuhkan manusia. Kau sudah mempercepat kehancuranmu. Aku tahu. Kenapa? Nada suara Yuan Qing berubah tajam. Kau bisa menukar nyawa 1000 manusia untuk menebus dirimu, tapi kau malah menukar jiwamu demi satu wanita fana. Luming tersenyum tenang. Karena satu manusia itu lebih tulus daripada 1000 yang pura-pura suci. Yuan Qing terdiam, lalu ia mendesah. Kau selalu keras kepala, bahkan saat masih di langit. Ia menatap Luming tajam. Aku tidak bisa membatalkan hukumanmu, tapi ada satu jalan. Luming menoleh. Katakan, kalau manusia itu, istrimu, bersedia memberikan separuh jiwanya untukmu, kau akan hidup. Tapi ingat, manusia tak bisa bertahan lama tanpa jiwa utuh. Ia akan lupa segalanya, termasuk kau. Hening panjang mengisi udara. Luming memejamkan mata. Aku tidak akan membiarkan dia menderita demi aku. Yuan Qing menatapnya lama, lalu berkata pelan. Kau benar-benar sudah jadi manusia, Luming. Di surga mereka menyebutmu gila, tapi aku iri. Ia berbalik, dan tubuhnya lenyap bersama angin. Beberapa hari kemudian, Luming jatuh pingsan saat sedang menumbuk obat. Kakek Ming memanggil Mei Lian dengan panik. Perempuan itu berlari dari rumah, menemukan suaminya tergeletak di lantai dengan darah di bibirnya. Luming, serunya, mengguncang tubuhnya. Pria itu membuka mata pelan, tersenyum lemah. Jangan khawatir. Aku hanya butuh istirahat, Mei Lian menangis. Jangan bohong lagi. Aku tahu semuanya. Aku tahu waktu hidupmu tinggal sedikit. Luming menatapnya terkejut. Ia berusaha berbicara, tapi Mei Lian memeluknya erat. Kau menyembuhkanku. Sekarang biar aku yang menyelamatkanmu. Tidak. Seru Luming lemah. Kau tak tahu risikonya. Kalau kau memberi separuh jiwamu, kau akan lupa padaku. Aku tak ingin menjadi kenangan yang hilang. Mei Lian menggeleng keras, air mata jatuh di wajahnya. Lebih baik aku lupa, daripada hidup tanpa kau. Kata-kata itu menghantam dada Luming seperti petir. Ia menatap istrinya lama, kemudian menunduk, menahan gejolak emosi yang tak pernah ia rasakan bahkan saat menjadi dewa. Malam itu, mereka duduk berdampingan di depan tungku kecil. Api memantulkan cahaya di mata mereka. Luming menatap tangan Mei Lian yang halus, tangan manusia yang dulu gemetar ketakutan, kini berani menggenggam miliknya tanpa ragu. Kalau aku pergi, apa yang akan kau lakukan? Tanya Luming lirih. Mei Lian tersenyum sedih. Aku akan menunggu. Meski aku tak tahu siapa yang kutunggu, Luming memejamkan mata. Kau tidak tahu betapa berharganya kata-kata itu bagiku. Ia berdiri, mengambil sebuah gelang giok hijau dari meja. Benda yang dulu ia beli dengan upah terakhir Han Ziqiang sebelum tubuh itu mati. Ia mengikatkannya di pergelangan tangan Mei Lian. Selama gelang ini masih utuh, aku akan selalu bersamamu. Mei Lian menatap gelang itu lama, lalu tiba-tiba berkata, kalau begitu, izinkan aku pergi bersamamu ke langit. Luming tertegun. Apa? Aku tak ingin dunia tanpa engkau. Kau pikir aku takut mati? Tidak. Aku sudah mati di dalam saat dulu disiksa suamiku. Tapi kau membuatku hidup lagi. Jadi kalau langit mau mengambilmu,
Mereka harus melewati aku dulu. Kata-kata itu begitu kuat, bahkan udara di ruangan bergetar halus. Luming tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk istrinya erat, menatap langit di luar jendela yang diselimuti bintang. Kalau kau benar-benar manusia, bisiknya lirih, maka manusia jauh lebih berani daripada dewa manapun yang pernah kutemui. Hari berganti, waktu terus berjalan. 30 hari menjadi 20, 20 menjadi 10. Luming semakin lemah. Cahaya hidupnya hampir padam. Tapi selama itu, Mei Lian tak pernah berhenti mencari jalan lain. Ia membaca setiap kitab obat kuno, bertanya pada biksu, bahkan mendatangi kuil gunung untuk memohon petunjuk. Sampai suatu malam seorang pengemis tua mendekatinya di jalan. "Wanita muda," katanya dengan suara serak. "Kau mencari cara menunda kematian seorang makhluk langit, bukan?" Mei Lian menatapnya curiga. "Kau siapa?" Pengemis itu tersenyum. "Sebut saja aku penjaga nasib. Ada ramuan langka yang bisa menahan waktu kematian seseorang, tetes kehidupan abadi. Tapi untuk meraciknya, butuh darah manusia yang benar-benar mencintai, dan serpihan jiwa sang dewa itu sendiri." Mei Lian terdiam. "Kalau aku memberinya darahku, apa dia akan hidup?" "Iya," jawab pengemis itu. "Tapi hanya jika ia juga rela memberimu jiwanya. Dua hati harus terhubung tanpa paksaan. Kalau salah satu menolak, keduanya mati." Mei Lian menatap bintang di langit. "Kalau begitu, aku akan pastikan dia setuju." Dan malam itu tekad seorang wanita manusia menggemparkan langit. Karena untuk pertama kalinya, seorang istri fana berencana menukar nasib dewa. Bukan dengan doa, tapi dengan cinta yang bahkan surga tak bisa ukur. Di rumah, Luming bermimpi aneh. Ia berdiri di depan gerbang emas surga. Suara agung menggema dari langit, "Luming, waktumu hampir habis. Apa kau masih memilih manusia di atas keabadianmu?" Ia menatap gerbang itu, lalu berbalik ke arah dunia di bawah. Di sana, ia melihat Mei Lian berdiri di tengah hujan, berlari mencarinya dengan wajah penuh air mata. "Ya," jawabnya tegas, "aku memilih dia." Gerbang emas itu bergetar, lalu pecah menjadi cahaya. Luming terbangun dengan peluh dingin di keningnya, dan di luar jendela, fajar baru menyinari langit Tianyuan, hari ke-10 sebelum janjinya habis. Ia menatap gelang giok di tangan Mei Lian yang masih utuh, dan tahu, waktu mereka hampir berakhir, tapi cinta mereka baru saja dimulai. Langit Tianyuan bergemuruh sejak fajar. Awan hitam bergulung dari arah utara, membawa kilat yang menyambar gunung-gunung di kejauhan. Para penduduk berlari menutup jendela dan memanggil anak-anak mereka masuk rumah. Mereka tak tahu bahwa badai itu bukan cuaca biasa. Itu pertanda langit mulai menuntut utang lama. Di dalam rumah rayot di Gang Barat, Luming duduk bersandar di ranjang. Wajahnya pucat, bibirnya biru, dan napasnya berat. Tubuh manusianya hampir tak mampu menahan sisa energi surgawi yang masih berkecamuk di dalam. Di atas meja, jimat emas di dalam kotak kayu kini bergetar kuat, memancarkan cahaya keperakan. Hitungan waktu hampir berakhir. Mei Lian berdiri di depan tungku, tangannya gemetar saat menumbuk bahan obat. Wajahnya penuh peluh tapi matanya teguh. "Aku harus menyelesaikannya sebelum malam," gumamnya pelan. "Kalau ramuan ini jadi, aku bisa menunda waktunya. Sedikit saja agar dia sempat hidup." Ia menatap bahan terakhir di genggamannya. Sehelai daun biru pucat yang bergetar seperti hidup. Daun itu disebut daun abadi, tumbuhan yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali di kaki Gunung Wuheng. Ia mendapatkannya 2 malam lalu, setelah mendaki sendirian dan hampir jatuh ke jurang. Luka di lengannya masih terbuka, tapi ia tak peduli. Ketika semua bahan sudah bercampur, ia memotong ujung jarinya dan meneteskan darah ke dalam wadah. Cairan itu berubah warna menjadi merah keemasan, berkilau lembut. Tetes kehidupan abadi, ramuan yang disebut pengemis tua sebagai satu-satunya cara menunda kematian makhluk langit. Mei Lian membawa mangkuk itu ke sisi ranjang. "Luming, minumlah ini." Luming membuka mata pelan. "Apa itu?" "Ramuan penyembuh," jawabnya cepat. "Akan memperkuat tubuhmu." Luming memandangi matanya. "Kau berbohong, ya?" Mei Lian terdiam. Air mata langsung menggenang di kelopak matanya. "Aku tak bisa diam melihatmu mati, Luming. Aku tak peduli apapun risikonya." Ia memegang tangannya erat, menekan mangkuk itu di dada suaminya. "Kalau ini bisa membuatmu hidup, aku rela kehilangan semuanya." Luming menarik napas panjang. "Kalau kau minum ini bersamaku, kita bisa saling terhubung jiwa. Tapi kalau aku menolak, kau akan mati. Aku tahu. Lalu kenapa? Karena hidup tanpa kau lebih menyakitkan daripada mati bersamamu." Hening panjang memenuhi ruangan. Api tungku berkedip.
Hujan mulai turun deras di luar, mengetuk genteng seperti bunyi lonceng pengingat waktu. Luming menatap wajah istrinya. Mata yang dulu penuh ketakutan kini dipenuhi keberanian, yang bahkan para dewa pun tak punya. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Baiklah, kita jalani ini bersama. Mereka duduk bersila berhadapan. Di antara mereka, mangkuk ramuan berwarna merah keemasan bergetar lembut, Luming menyalakan jimat terakhirnya. Sisa lambang surgawi yang ia simpan di tubuh manusia ini. Cahaya putih lembut melingkari mereka berdua, memisahkan dunia luar dari tempat itu. Mulailah, bisik Luming. Kau minum separuh, aku sisanya. Mei Lian menatapnya, lalu meneguk cairan itu. Rasanya manis di awal, tapi tiba-tiba panas seperti api membakar dadanya. Ia terengah memegang lehernya. Luming menelan sisanya tanpa ragu. Seketika tubuh mereka berdua diselimuti cahaya merah dan biru yang berputar cepat. Arus energi mengalir dari tubuh Mei Lian ke Luming dan sebaliknya. Ia merasakan napasnya berhenti sesaat, tapi di saat bersamaan, ada kehangatan luar biasa di dadanya. Perasaan bahwa sebagian jiwanya kini hidup di dalam orang lain. Kilatan cahaya terakhir menyala, dan semua berubah hening. Hujan berhenti. Lampu minyak padam. Ketika cahaya mereda, Luming membuka mata. Luka di tubuhnya hilang. Napasnya kembali normal. Tapi di depannya Mei Lian terbaring lemah. Mei Lian, serunya menunduk memeluk tubuh istrinya. Perempuan itu membuka mata perlahan. Senyum lembut menghiasi wajahnya. Lihat, aku berhasil, tapi kau kehilangan terlalu banyak energi. Ia menggeleng. Tidak apa. Selama kau hidup, aku tidak menyesal. Luming menatap wajahnya lama. Kau bodoh sekali. Mei Lian tersenyum samar. Kau yang mengajariku jadi bodoh, Luming. Beberapa hari berlalu. Langit Tianyuan tetap mendung. Luming kini kuat kembali, tapi setiap kali ia menatap istrinya, dadanya terasa sakit. Mei Lian mulai sering lupa hal-hal kecil, tempat menyimpan barang, nama orang, bahkan tanggal hari ini. Efek ramuan itu mulai bekerja, gumam Luming pada dirinya sendiri. Jiwanya menurun. Kenangan akan hilang perlahan. Suatu malam, ia menemukan Mei Lian duduk di luar rumah, menatap langit kosong. Kau sedang apa? Tanyanya pelan. Perempuan itu menoleh, matanya bingung. Aku sedang menunggu seseorang. Luming tertegun. Si seorang, ya, aku lupa namanya, tapi dia membuatku merasa damai. Senyum Luming pudar. Ia berlutut di depannya, menggenggam tangan perempuan itu. Kalau begitu, biarkan aku menunggu bersamamu. Mei Lian menatapnya lama, lalu mengangguk. Terima kasih. Orang baik. Dan malam itu, di bawah langit muram, dewa yang jatuh dan wanita yang lupa saling bersandar, seolah waktu berhenti untuk memberi mereka sedikit kedamaian sebelum badai terakhir datang. Di istana langit, berita itu sudah sampai. Para dewa berkumpul di bawah menara perintah. Dia telah menentang hukum surgawi 2 kali. Seru salah satu penjaga. Pertama, dengan menukar jiwanya untuk manusia. Kedua, dengan melakukan ritual penyatuan jiwa terlarang. Dewa penegak menatap cahaya layar langit yang menampilkan wajah Luming. Kirim pasukan penarik jiwa. Malam purnama berikut, roh itu harus dikembalikan atau dimusnahkan. Baik, yang mulia. Dan dari langit, 3 cahaya putih turun ke dunia fana, membawa petir penghukum yang mengguncang lembah Tianyuan. Malam purnama tiba. Awan hitam kembali menutup langit. Luming tahu mereka datang. Ia berdiri di depan rumah, menatap langit yang berputar seperti pusaran air. Langit, akhirnya kau menagihku sendiri. 3 sosok bersinar turun perlahan. Para penegak surga, membawa rantai cahaya dan tombak petir. Suara mereka bergema seperti guru. Luming, dewa penyembuh yang jatuh, kau melanggar perintah langit. Serahkan jiwamu, atau dunia fana akan ikut hancur. Luming menggenggam gelang giok di tangannya. Aku tidak akan pergi. Aku punya janji di dunia ini. Janji fana tidak berarti di hadapan hukum abadi. Kilatan petir pertama menyambar. Luming menangkisnya dengan tangan kosong. Tanah di sekitarnya terbelah, tapi ia tetap berdiri tegak. Tubuh manusia itu sekarat, tapi cahaya surgawinya menyala lebih kuat dari sebelumnya. Di dalam rumah, Mei Lian terbangun. Suara petir membuatnya berlari keluar. Apa yang terjadi? Luming menoleh cepat. Masuk, jangan keluar. Perempuan itu menggoyang kepalanya. Tidak, aku tahu kau. Kau orang yang kutunggu. Kalimat itu membuat Luming membeku. Kau ingat? Mei Lian menatapnya dengan mata penuh air mata. Aku tidak tahu siapa namamu, tapi hatiku tahu siapa kau. Petir kedua jatuh, menghantam tanah di antara mereka. Api menyebar di rumput.
Para penegak langit melangkah maju. Serahkan jiwamu, atau kami akan mengambil nyawa perempuan itu juga. Lu Ming menatap mereka dingin. Kalau begitu, datanglah. Ia menutup matanya. Di dada sisa jimat terakhir bersinar terang, bukan emas tapi biru lembut. Cahaya itu menyelimuti Mei Lian, melindunginya dari kobaran petir. Energi itu, energi jiwa manusia. Seru salah satu penegak. Dia menggunakan kekuatan istrinya. Benar, ujar Lu Ming tenang. Karena kami kini satu. Ia mengangkat tangan. Cahaya biru dan putih bergabung di sekelilingnya, membentuk pusaran besar yang membelah awan. Petir langit menyerang bertubi-tubi, tapi setiap sambaran lenyap dalam cahaya lembut yang melindungi rumah kecil itu. Para penegak terlempar mundur. Suara guruh menggema di seluruh lembah. Lu Ming menatap langit. Aku bukan lagi dewa, tapi aku bukan manusia biasa juga. Aku adalah hasil dari dosa dan cinta. Dan kalau langit menolak keduanya, maka aku akan menjadi sesuatu di antara keduanya. Cahaya besar meledak dari tubuhnya. Langit seketika terbelah, dan badai berhenti. Ketika semuanya tenang, hanya hujan lembut yang tersisa. Rumah mereka hancur sebagian. Di antara reruntuhan, Mei Lian terbangun perlahan. Ia memanggil Lu Ming, tak ada jawaban. Di hadapannya, hanya gelang giok yang bersinar lembut, tergeletak di tanah. Ia menggenggamnya erat, air mata jatuh di pipinya. Tapi anehnya, di hatinya ia merasa tenang, seperti seseorang sedang berdiri di belakangnya, mengusap rambutnya dengan lembut. Lu Ming, bisiknya. Kau tetap di sini, kan? Dan angin malam menjawab dengan suara lembut, seolah membisik. Aku janji, selama kau hidup aku tak akan pergi. Kabut pagi menutupi kota Tianyuan setelah badai besar itu. Tidak ada lagi guru, tidak ada lagi kilat, hanya sisa embun yang menggantung di pepohonan. Orang-orang bangun dan terkejut melihat langit begitu jernih, seolah baru saja dicuci oleh tangan dewa. Tapi di sudut gang barat, di tempat rumah Rayot pernah berdiri, hanya tersisa dinding setengah roboh dan seorang perempuan yang duduk diam, memeluk gelang giok hijau di dadanya. Mei Lian menatap tanah yang hangus di hadapannya. Lu Ming. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Setiap kali ia menyebut nama itu, angin lembut berhembus, seperti menjawab, tapi tak ada wujud, tak ada bayangan. Hanya bisikan samar yang datang dan pergi, membawa aroma obat yang dulu selalu menenangkan. Sudah 7 hari berlalu sejak malam petir itu. 7 hari tanpa tidur, tanpa makan, tanpa suara Lu Ming. Namun ia masih hidup. Dan itu berarti janji Lu Ming masih bertahan di suatu tempat. Hari ke-8 ia kembali ke toko obat Tuan Ming. Kakek buta itu terkejut mendengarnya datang. Mei Lian, aku dengar rumahmu disambar petir. Kau masih hidup? Ya kakek, tapi Lu Ming, nada suaranya gemetar. Dia menghilang. Tuan Ming terdiam lama. Lalu perlahan berkata, aku sudah tua, tapi aku pernah mendengar cerita. Kadang, roh yang terlalu kuat untuk mati, tapi tak diizinkan kembali ke surga, akan terjebak di antara dunia. Mereka jadi penjaga angin, roh yang hanya bisa bicara lewat udara. Mei Lian menatap gelang giok di tangannya. Dia masih ada di sini. Kalau begitu, lanjut Tuan Ming, kau harus menemukan cara membuka pintu roh agar dia bisa kembali. Tapi ingat, jika pintu itu dibuka dengan cinta yang tak seimbang, salah satu di antara kalian akan hilang selamanya. Aku tidak peduli. Jawabnya tegas. Aku hanya ingin melihatnya sekali lagi. Kakek Ming tersenyum kecil, menepuk tangannya. Kau lebih berani dari siapapun yang kukenal, nak. Tapi ingat, bahkan cinta yang paling besar pun butuh arah agar tak tersesat. Hari-hari berikutnya, Mei Lian mempelajari semua catatan lama Lu Ming. Ia membaca lembaran-lembaran penuh tulisan kecil, ramuan, mantra, dan simbol-simbol langit yang tak ia mengerti. Tapi di salah satu halaman terakhir, ia menemukan tulisan tangan yang berbeda, lebih lembut, seperti ditulis terburu-buru. Jika aku hilang, carilah di tempat pertama aku menatapmu tanpa dosa. Cahaya biru di bawah pohon plum, itulah jalanku pulang. Mei Lian membaca berulang-ulang. Lalu ia teringat. Tempat pertama kali Lu Ming menatapnya tanpa marah adalah di halaman belakang rumah. Di bawah pohon plum yang mekar putih, pada hari ia pertama kali tersadar di tubuh Han Jiqiang. Hari itu juga adalah pertama kali ia melihatnya menangis diam-diam, menatap luka di tangannya sendiri. Tanpa berpikir panjang, Mei Lian berlari ke sana. Pohon plum itu masih berdiri, meski setengah terbakar oleh petir. Daunnya gugur, tapi di bawah batangnya ada sesuatu yang aneh. Tanahnya hangat.
memancarkan cahaya biru samar seperti napas. Ia berlutut menaruh gelang giok di tanah dan memejamkan mata. Luming, kalau engkau di sini dengarkan aku. Aku bukan lagi wanita lemah yang dulu hanya bisa menangis. Aku ingin bicara denganmu, bukan sebagai istri yang diselamatkan, tapi sebagai seseorang yang juga mau menyelamatkanmu. Tak ada jawaban, hanya angin. Tapi kemudian, butiran cahaya kecil muncul dari gelang giok itu. Mereka berputar pelan, membentuk pusaran lembut. Suara samar terdengar, seperti napas di antara bisikan. Mei Lian. Air mata langsung mengalir di pipinya. Luming, kau dengar aku? Aku masih di sini, tapi aku tak bisa kembali. Tubuhku sudah hancur. Kau bilang dulu tak ada yang tak bisa disembuhkan, kan? Suaranya bergetar. Kalau kau bisa menyembuhkan manusia, biarkan manusia ini menyembuhkanmu kali ini. Cahaya biru bergetar, seolah menolak. Tidak, tubuhku terlalu jauh dari dunia. Kalau kau paksa, kau akan kehilangan jiwamu. Mei Lian menggeleng keras. Aku tak peduli. Aku hidup karena kau. Jadi biarkan aku hidup untuk mengembalikanmu. Malam itu, ia menyiapkan ritual sesuai petunjuk dari buku Luming. Di sekeliling pohon plum, ia menyalakan 8 lentera, masing-masing berisi ramuan yang berbeda. Setiap warna mewakili satu unsur kehidupan. Api, air, tanah, logam, kayu, angin, roh, dan kasih. Ia duduk di tengah lingkaran, memegang gelang giok erat-erat. Kalau jiwa bisa tersesat, maka cinta harus jadi peta. Ia menutup mata, mulai melantunkan doa dengan suara lembut. Udara di sekitar mulai berubah. Kabut biru menebal, dan cahaya dari tanah makin terang. Ia mendengar langkah kaki samar di belakangnya. Mei Lian, suara itu jelas kini, lembut seperti dulu. Ia menoleh. Di hadapannya berdiri sosok transparan, tinggi, berambut hitam, berpakaian putih. Wajah itu sama seperti yang ia ingat, hanya lebih tenang, Luming. Ia ingin memeluknya, tapi tubuhnya menembus udara. Jangan mendekat, kata Luming cepat. Aku bukan daging dan darah lagi. Kalau kau menyentuhku, energi hidupmu akan terserap. Tidak apa, bisiknya. Kalau begitu, biar aku yang jadi jembatanmu. Ia mengangkat gelang giok, memeluknya ke dada, lalu menatapnya dengan tekad yang sama seperti malam badai itu. Kau pernah bilang aku hidup karena keberanianmu. Sekarang kau akan hidup karena keberanianku. Cahaya di sekitar mereka berdenyut kuat. Luming berusaha menahan, tapi tubuhnya mulai terbentuk. Garis-garis cahaya menjadi lengan, dada, wajah. Namun setiap inci tubuh itu muncul, warna di pipi Mei Lian memudar, berhenti. Teriaknya. Kau akan mati. Kalau itu harga untuk membuatmu hidup, aku tidak takut. Tiba-tiba, langit di atas mereka memekik. Cahaya petir menembus awan, tapi bukan untuk menghukum, melainkan menerangi. Seolah surga pun ikut menonton, menahan napas pada tindakan dua jiwa yang menolak takdirnya. Kilatan terakhir menyala. Saat semuanya tenang, tubuh Luming benar-benar terbentuk kembali. Manusia, nyata, berdarah, bernafas. Tapi di pelukannya Mei Lian pingsan, wajahnya pucat seputih kertas. Mei Lian, ia memanggil panik, menepuk pipinya. Perempuan itu membuka mata perlahan. Menatapnya lemah tapi tersenyum. Aku bilang kan, aku akan menjemputmu. Luming memeluknya erat. Air matanya jatuh tanpa henti. Bodoh. Bodoh sekali kau. Kalau begitu kita berdua bodoh. Bisiknya pelan. Tapi senyum itu perlahan memudar. Napasnya menjadi pelan dan tenang, seolah ia hanya tertidur. Luming menatap wajahnya, lalu memeluknya lebih erat. Tidak. Jangan tidur. Jangan tinggalkan aku lagi. Cahaya biru dari gelang giok meresap ke tubuh Mei Lian, namun tetap tak ada perubahan. Dalam keputusasaan, Luming menggenggam tangan istrinya, lalu menekan dahi mereka bersama. Kalau kau harus tidur, maka aku akan tidur di dunia yang sama denganmu. Ia menyalurkan sisa kekuatan roh yang masih tersisa, bukan untuk menghidupkan, tapi untuk menyatukan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia jatuh ke dunia fana, Luming tidak berjuang melawan langit. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk satu hal yang bahkan para dewa pun tidak punya, cinta yang tidak takut berakhir. 3 hari kemudian, warga menemukan 2 tubuh terbaring di bawah pohon plum yang bermekaran kembali. Anehnya, meski udara dingin, bunga-bunga putih itu mekar seperti musim semi. Di tangan perempuan itu ada gelang giok, dan di dada pria itu, ukiran samar berbentuk simbol yin-yang bercahaya lembut. Kakek Ming datang bersama para tetangga. Ia menatap pemandangan itu lama, lalu tersenyum kecil sambil berbisik. Seorang penyembuh yang jatuh, dan wanita yang menyembuhkannya kembali.
Langit akhirnya belajar sesuatu hari ini. Ia menunduk hormat, lalu menutup mata mereka berdua dengan kain putih. Namun, pada malam berikutnya, ketika angin berembus lewat pohon plum itu, bunga-bunga putih beterbangan membentuk dua sosok cahaya. Mereka menari perlahan, lalu menghilang ke langit, bukan ke surga, bukan ke dunia bawah, tapi ke arah timur, tempat matahari selalu terbit. Beberapa bulan kemudian, di kota Tianyuan yang damai, seorang tabib muda membuka klinik kecil bernama Rumah Jiwa. Ia memiliki kemampuan aneh, bisa menyembuhkan luka hanya dengan sentuhan, dan setiap pasien yang disembuhkannya mengaku mendengar suara lembut membisikkan, "Sembuhkan dulu yang kau cintai, baru kau sembuh sepenuhnya." Di halaman klinik itu tumbuh satu pohon plum besar, dan di bawahnya tergantung lonceng giok yang berdenting setiap kali angin lewat. Dan setiap kali bunyi lonceng itu terdengar, seolah dunia kembali mengingat satu kisah sederhana. Kisah tentang seorang dewa yang jatuh, seorang wanita manusia, dan cinta yang cukup kuat untuk menentang langit. 100 tahun telah berlalu sejak badai besar yang mengguncang kota Tianyuan. Namun setiap musim semi, ketika bunga plum bermekaran di lembah barat, orang-orang masih berbicara tentang dua sosok yang konon muncul di bawah pohon putih itu. Seorang pria berpakaian sederhana dengan tatapan lembut, dan seorang wanita berwajah tenang yang selalu tersenyum sambil membawa lentera giok. Mereka menyebut tempat itu Rumah Jiwa, dan kisahnya menjadi legenda yang diwariskan dari mulut ke mulut. Konon, siapapun yang datang ke bawah pohon itu dengan hati penuh penyesalan akan menemukan kedamaian. Bukan karena mukjizat, tapi karena angin di sana membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Dan di antara masyarakat Tianyuan ada kepercayaan. Jika kau mendengar denting giok 3 kali saat bunga pertama jatuh, berarti 2 jiwa yang pernah melawan langit sedang menatapmu. Pada suatu pagi musim semi, seorang pemuda bernama Chen Yu tiba di desa itu. Ia tabib keliling dari selatan, membawa peti obat di punggungnya. Tubuhnya kurus, rambutnya berantakan, tapi sorot matanya tajam. Ia datang dengan satu tujuan, mencari akar penyembuh yang dikatakan tumbuh hanya di bawah pohon plum di Rumah Jiwa. Namun ketika ia sampai di sana, ia menemukan bukan sekadar pohon. Di tengah lapangan yang dipenuhi bunga putih, berdiri sebuah pondok kecil dari bambu dan batu. Di depan pintunya tergantung papan kayu tua bertuliskan kaligrafi halus. Rumah Jiwa, menyembuhkan tanpa bertanya. Chen Yu mengetuk pelan. "Permisi, apakah ada orang di dalam?" Tak ada jawaban. Ia melangkah masuk, dan terkejut melihat di dinding tergantung lusinan gulungan tulisan tua. Semuanya berisi resep dan teori pengobatan. Salah satunya bertuliskan kalimat yang menggugah. "Obat terbaik bukan untuk tubuh, tapi untuk hati. Sembuhkan cinta yang patah, maka penyakit dunia akan sembuh dengan sendirinya." Pemuda itu menatap tulisan itu lama. Ada tanda tangan kecil di bawahnya. Luming. "Luming," gumamnya. Nama itu terdengar seperti dari legenda. Tiba-tiba, angin bertiup lembut. Lonceng giok di luar berdenting 3 kali. Chen Yu menoleh, tapi tak ada siapa pun. Namun di lantai ia melihat bunga plum jatuh, membentuk pola melingkar sempurna, seperti jejak kaki 2 orang yang berdiri berdampingan. Ia merasakan kehangatan aneh di dadanya, lalu berlutut. "Kalau kisahmu benar, Tuan Luming, ajarilah aku bagaimana menjadi tabib yang menyembuhkan hati." Angin kembali bertiup, dan lembaran kertas di atas meja terbuka sendiri. Di halaman itu tertulis satu kalimat baru, seolah baru saja ditulis oleh tangan tak terlihat. "Mulailah dengan mendengarkan mereka, bukan menyembuhkan mereka." Chen Yu tertegun, lalu tersenyum. Ia menunduk hormat. "Terima kasih." Beberapa bulan kemudian, kabar tentang tabib muda dari Rumah Jiwa menyebar ke seluruh negeri. Chen Yu tak pernah menolak pasien miskin, dan tak pernah bertanya tentang latar belakang siapapun. Ia hanya mendengarkan mereka bercerita sebelum memberi ramuan sederhana. Namun anehnya, banyak orang sembuh hanya setelah berbicara dengannya. Suatu malam, seorang janda tua datang membawa anak kecil yang demam. "Saya sudah ke banyak tabib," katanya lirih. "Tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya," katanya roh jahat mengganggunya. Chen Yu memegang tangan bocah itu dan tersenyum. "Tidak ada roh jahat. Anak ini hanya rindu pada ibunya yang selalu menidurkannya dengan lagu." Wanita itu menatapnya heran. "Dari mana kau tahu?" Chen Yu tersenyum samar. "Karena aku mendengarnya." Ia menepuk kepala si anak, lalu mulai bersenandung pelan. Lagu pengantar tidur kuno yang tak pernah ia pelajari. Suara itu mengalun lembut, seperti bisikan angin.
Dan di luar pondok, bunga plum berguguran satu persatu, membentuk cahaya lembut di udara. Keesokan paginya, bocah itu sembuh total. Wanita tua menangis dan mencium tangan Chen Yu. Kau bukan manusia biasa. Chen Yu hanya tersenyum. Aku hanyalah murid dari seseorang yang tahu bahwa cinta bisa menyembuhkan segalanya. Malam itu, setelah semua pasien pulang, Chen Yu duduk sendirian di bawah pohon plum. Ia menatap bunga-bunga yang jatuh dan berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah kalian masih di sini, Luming dan Mei Lian. Tapi setiap kali aku menyembuhkan seseorang, aku merasa seperti ada tangan lain yang menuntunku." Suara lembut menjawab dari balik angin. "Itu karena kami tak pernah pergi." Chen Yu menoleh cepat. Di bawah cahaya bulan, dua sosok cahaya berdiri di sisi pohon. Seorang pria dengan rambut panjang dan sorot mata damai, dan seorang wanita berwajah lembut, mengenakan gaun putih pucat. Mereka tampak tersenyum padanya, bukan seperti hantu tapi seperti guru. "Apakah kalian benar-benar Luming dan Mei Lian?" Pria itu mengangguk pelan. "Kami hanyalah sisa kenangan yang dipertahankan oleh cinta dunia. Tubuh kami sudah tiada, tapi jiwa kami masih menuntun siapapun yang ingin menyembuhkan dengan hati." Mei Lian melangkah maju, menatap pemuda itu dengan senyum hangat. "Kau memiliki mata yang sama seperti Luming dulu. Mata yang melihat luka sebelum melihat dosa." Chen Yu berlutut. "Aku hanya ingin tahu bagaimana caranya menjaga kedamaian ini selamanya." Luming mendekat, menyentuh dahinya dengan jari cahaya. "Jaga niatmu tetap murni. Saat manusia melupakan cinta, bencana akan datang. Tapi jika bahkan satu hati tetap setia, dunia akan tetap hidup." Cahaya mereka mulai memudar. "Tunggu," seru Chen Yu. "Apakah aku akan melihat kalian lagi?" Mei Lian tersenyum. "Selama bunga plum masih mekar, kami selalu di sini." Dan dengan itu, mereka menghilang, meninggalkan angin hangat yang membawa aroma giok dan bunga putih. Tahun demi tahun berlalu. Chen Yu menjadi tabib besar, dihormati di seluruh negeri. Tapi ia menolak semua gelar dan kekayaan, memilih tetap tinggal di pondok bambu kecil itu. Ia menulis kitab medis yang kelak dikenal sebagai Kitab Rumah Jiwa. Berisi bukan hanya resep, tapi juga pelajaran tentang hati manusia. Penyakit bukan kutukan, tapi panggilan agar kita belajar mencintai. Obat tidak akan bekerja tanpa kasih, dan cinta tidak akan abadi tanpa pengampunan. Ketika Chen Yu meninggal pada usia 87 tahun, bunga plum di halaman itu kembali bermekaran. Padahal musimnya sudah lewat. Penduduk desa bersumpah melihat dua sosok cahaya menjemputnya malam itu, berjalan bersisian, meninggalkan jejak bintang di langit timur. Berabad-abad kemudian, legenda rumah jiwa menjadi bagian dari sejarah Tianyuan. Di tempat pondok itu dulu berdiri, kini dibangun kuil plum putih, tempat orang-orang datang bukan untuk memuja dewa, melainkan untuk mengenang dua jiwa yang melawan takdir. Setiap tahun pada tanggal 12 bulan kedua, festival digelar. Penduduk menyalakan lentera biru dan menggantung bunga plum di pintu rumah mereka sambil mengucapkan doa. Semoga kita memiliki keberanian Luming dan kasih setia Mei Lian. Dan ketika malam tiba, ribuan lentera mengapung di langit Tianyuan, meniru bintang yang jatuh, sama seperti malam ketika Luming menolak kembali ke langit. Di antara para peziarah, selalu ada satu legenda kecil yang diceritakan diam-diam. Kadang, di malam paling sunyi, ketika semua lentera padam, ada suara dua orang berbicara dari arah hutan. Seorang pria berkata, "Engkau masih di sini?" Dan seorang wanita menjawab, "Aku selalu di sini, bahkan saat kau tak mencariku." Mereka yang beruntung mendengarnya akan merasa tubuh mereka hangat dan damai, seolah luka lama mereka sembuh begitu saja. Para biksu penjaga kuil percaya, itulah bentuk cinta yang tak berakhir. Cinta yang telah melewati langit, neraka, dan waktu, namun tetap memilih untuk tinggal di dunia fana. Malam itu, 1000 tahun setelah kejadian pertama, seorang gadis kecil duduk di bawah pohon plum, menangis karena kehilangan ibunya yang sakit. Ia berdoa lirih, "Kalau ada roh baik di sini, tolong sembuhkan Mama." Angin lembut berhembus. Bunga plum jatuh satu persatu, menempel di tangan kecilnya dan berubah menjadi sinar biru yang melayang ke arah desa. Keesokan paginya, ibunya sembuh total tanpa alasan medis. Dan di dinding rumah mereka, seseorang menulis dengan huruf halus yang belum pernah terlihat sebelumnya. "Sembuhkan dulu yang kau cintai, baru dunia akan sembuh bersamamu." Maka demikianlah legenda "Sembuhkan Dulu Istriku"
yang manusia berakhir. Bukan dengan kematian, bukan dengan keabadian, tapi dengan kehidupan yang terus tumbuh dari cinta yang tulus. Di dunia tempat dewa jatuh dan manusia bangkit, kisah itu menjadi pengingat bahwa kadang mukjizat bukanlah tentang melawan surga, melainkan tentang menemukan alasan untuk tetap hidup, bahkan ketika surga sendiri telah melupakanmu. Langit Tianyuan berwarna perak pucat, seperti lembar kertas yang siap ditulis ulang oleh waktu. Sudah 1.200 tahun berlalu sejak nama Luming dan Meilian terakhir disebut di altar kuil Plum Putih. Namun legenda mereka belum padam. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi nyanyian, dan akhirnya menjadi bagian dari darah mereka yang lahir di tanah itu. Di distrik barat, berdiri akademi kecil bernama Institut Rumah Jiwa, tempat para tabib muda belajar seni pengobatan kuno. Bangunannya terbuat dari kayu pinus dan batu tua, dikelilingi kebun plum yang selalu berbunga bahkan di musim dingin. Dan di tengah halaman, tergantung lonceng giok tua, satu-satunya peninggalan asli dari rumah jiwa yang pertama. Setiap kali angin berhembus, dentingannya bergema lembut, seolah memanggil sesuatu yang lebih tua dari waktu. Pemilik sekaligus kepala akademi adalah seorang gadis muda bernama Lan Shueyao, berusia 22 tahun. Rambut hitam panjangnya selalu dikepang dua, matanya tajam tapi penuh ketenangan. Ia bukan tabib biasa. Sejak kecil ia bisa mendengar suara dari tanaman obat, seolah setiap daun berbicara kepadanya. Guru-gurunya bilang kemampuan itu adalah anugerah. Tapi dalam hati, Shueyao tahu itu bukan sekadar bakat. Kadang, ketika ia menyentuh lonceng giok tua, suara lelaki lembut bergema di pikirannya. Jaga hati sebelum kau menyentuh luka orang lain. Suara itu selalu sama, tenang dan menenangkan. Dan entah mengapa, setiap kali mendengarnya, dada Shueyao terasa hangat dan matanya basah. Pada suatu malam hujan, seorang pria asing datang ke akademi. Ia mengenakan jubah hitam panjang, wajahnya tertutup topi lebar. Ketika penjaga gerbang bertanya maksud kedatangannya, ia hanya menjawab, "Saya mencari tabib yang bisa menyembuhkan hati yang tidak berdetak." Malam itu, Shueyao sedang menulis resep di perpustakaan. Ketika tamu itu masuk, ia langsung menegakkan tubuhnya. Bukan karena terkejut, tapi karena jantungnya tiba-tiba berdetak cepat, tanpa alasan. Pria itu menunduk, lalu membuka topinya. Rambut peraknya panjang, matanya berwarna biru muda. Bukan warna manusia Tianyuan. "Namaku Li Qingzhen," katanya pelan. "Aku datang dari Istana Langit." Shueyao menegang. "Dari langit?" "Ya, aku utusan terakhir dari Dewa Penegak. Kami kehilangan sesuatu 1.000 tahun lalu. Dua roh yang menolak kembali ke langit. Sekarang, langit mulai retak karena kehilangan keseimbangan itu." Shueyao menatapnya dalam. "Kau bicara tentang Luming dan Meilian." Li Qingzhen mengangguk. "Legenda mereka tak hanya kisah cinta. Itu adalah kesalahan dalam hukum surgawi. Dua jiwa mereka terikat di dunia, menahan pintu antara surga dan bumi. Dan setiap kali manusia berdoa pada cinta, pintu itu semakin lemah." Shueyao mengepal tangannya. "Jadi kau datang untuk menghancurkan mereka?" Pria itu menatapnya lama, kemudian menggeleng. "Tidak, aku datang untuk memahaminya. Karena aku adalah keturunan mereka." Hening panjang memenuhi ruangan. Hari-hari berikutnya, Li Qingzhen tinggal di akademi. Ia banyak bertanya. Tentang ramuan, tentang keseimbangan jiwa, tentang cinta yang disebut-sebut bisa menyembuhkan penyakit. Shueyao mengajarinya dengan sabar, tapi dalam hati ia selalu merasa aneh. Setiap kali menatap wajah Qingzhen, hatinya seperti mengenali sesuatu yang sudah lama hilang. Dan semakin lama mereka bersama, semakin sering lonceng giok tua berdentang, bahkan tanpa angin. Suatu malam, saat mereka berjalan di Taman Plum, Qingzhen bertanya, "Apakah kau percaya pada reinkarnasi?" Shueyao menatap bunga-bunga putih yang jatuh ke tanah. "Aku percaya jiwa bisa kembali, tapi bukan dalam bentuk yang sama. Ia akan membawa jejak lama, rasa yang tak bisa dijelaskan." Pria itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, mungkin kita pernah bertemu sebelumnya." Hati Shueyao berdetak cepat. "Apa maksudmu?" 7 malam sebelum aku dikirim ke dunia manusia, aku bermimpi tentang seorang wanita dengan mata sepertimu. Dia memanggilku dengan nama yang bukan namaku, Luming." Shueyao terdiam. Angin berhenti, dan dari arah kuil, lonceng giok berdentang 3 kali. Keesokan harinya, para murid menemukan pohon plum utama di halaman akademi berubah warna. Bunga-bunganya bukan lagi putih, melainkan biru pucat. Warna yang sama seperti cahaya legenda rumah jiwa.
Sejak saat itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Pasien yang datang ke akademi bukan lagi hanya manusia. Ada roh-roh kabut, bayangan dari masa lalu, dan makhluk langit yang kehilangan tubuhnya. Mereka semua mencari satu hal, penyembuhan jiwa. Xue Yao dan King Sen bekerja tanpa henti, mencoba membantu mereka satu persatu. Tapi setiap kali mereka menyembuhkan satu roh, tanda biru di punggung tangan King Sen semakin terang. Itu adalah segel langit. Tanda bahwa waktu hidupnya di dunia fana terbatas. Suatu malam ia duduk di depan meja, menatap segel itu sambil berkata lirih, "Jika aku lenyap, keseimbangan mungkin kembali. Tapi aku ingin tahu, mengapa dua jiwa itu memilih untuk tinggal?" Xue Yao menatapnya, lalu tersenyum samar. Mungkin karena cinta tak peduli tentang keseimbangan. King Sen menatapnya, dan dalam sekejap, semua suara di sekitar lenyap. Hanya ada mereka berdua, di bawah cahaya lentera giok. Untuk pertama kalinya ia menyentuh tangannya, dan seolah dunia mengenali sentuhan itu, lonceng giok berdentang sekali lagi. Namun kedamaian itu tak lama bertahan. Pada bulan ke-7, langit Tianyuan pecah oleh cahaya keemasan. Dari atas awan pasukan surgawi turun, bukan utusan tapi algojo. Pemimpin mereka berteriak, turunan dari roh yang menentang surga. Dunia ini telah melanggar batas. Hapus semuanya yang tersisa dari rumah jiwa. Api menyapu langit. King Sen berdiri di atap akademi, menatap ribuan cahaya turun. Mereka datang untukku. Xue Yao berlari ke sisinya. Kalau begitu aku ikut bersamamu. Tidak. Kalau kau ikut, kau akan ikut lenyap. Ia menggenggam tangannya. Kau pikir aku takut? Mungkin aku ini Mei Lian yang lahir kembali, tapi kali ini aku tak akan membiarkanmu mati sendirian. King Sen menatapnya, dan dalam matanya, untuk sesaat, Luming seolah menatap balik. Ia tersenyum kecil. Kau benar-benar dia. Pertempuran itu berlangsung semalam suntuk. Petir dan cahaya suci bertabrakan dengan energi manusia yang lahir dari cinta dan keberanian. Xue Yao menyiapkan mantra pelindung di sekitar akademi, sementara King Sen menahan pasukan surgawi di udara. Luming, teriak suara para dewa. Kau tak akan menipu langit lagi. Kalau langit menolak cinta, jawabnya, biar dunia menulis hukum barunya sendiri. Ia mengangkat kedua tangannya, dan seluruh kebun plum bergetar. Bunga-bunga biru terlepas dari tangkainya, berputar di udara, membentuk pusaran besar di atas kota. Setiap kelopak berubah menjadi simbol cahaya, lambang cinta dan penyembuhan. Pasukan langit menyerang, tapi cahaya itu menelan mereka satu persatu. Ketika semuanya berakhir, hanya King Sen dan Xue Yao yang tersisa di tengah hujan bunga plum. Tubuh King Sen mulai memudar. Sepertinya, aku harus pergi lagi. Xue Yao menahan air mata. Tidak, aku bisa memanggilmu kembali. Tidak perlu, katanya lembut. Kali ini, aku tahu kau bisa melanjutkannya tanpaku. Ia menyentuh dadanya, lalu memindahkan sinar biru kecil ke dalam tubuh Xue Yao. Ini bagian jiwaku, simpanlah. Jadikan cinta itu bukan legenda, tapi hidup. Xue Yao menggenggam cahaya itu erat. Aku janji, rumah jiwa tak akan padam. Cahaya pria itu menghilang, tapi angin yang tersisa berbisik di telinganya. Sembuhkan dulu dunia dengan hatimu, bukan dengan tanganmu. 3 bulan kemudian, akademi itu bangkit kembali, meski sebagian bangunannya hancur. Di tengah reruntuhan, pohon plum biru tumbuh kembali. Hanya satu, tapi berkilau di malam hari. Orang-orang yang datang ke sana merasakan kedamaian luar biasa. Dan di bawah pohon itu, Xue Yao menulis satu kalimat yang kelak terukir di pintu utama. Luming mengajarku menyembuhkan hati. Mei Lian mengajarku mencintai dengan berani. Aku Xue Yao akan mengajarkan dunia untuk tidak melupakan keduanya. Sejak hari itu, Institut Rumah Jiwa menjadi tempat suci bagi siapapun yang kehilangan arah. Bukan hanya tabib, tapi juga orang yang ingin memahami cinta. Mereka belajar bukan untuk melawan surga, melainkan untuk mengingatkan langit bahwa bahkan manusia fana pun tahu bagaimana cara menyembuhkan. Dan setiap kali angin membawa aroma bunga plum, suara Luming dan Mei Lian terdengar samar di udara, berkata, cinta bukan untuk menantang langit, tapi untuk mengajarkan langit apa artinya menjadi manusia. Kabut pagi melingkupi lembah Tianyuan, menyelimuti menara tinggi Institut Rumah Jiwa dengan bayangan biru yang tenang. Waktu telah bergulir hampir 3 dekade sejak malam besar ketika Li Qingzhen menghilang di tengah perang langit. Sejak itu nama Lan Xueyao dikenal di seluruh negeri. Bukan hanya sebagai tabib, tetapi sebagai penjaga jiwa, penerus langsung ajaran Luming dan Mei Lian. Namun, meski wajahnya tak menua, mata Xueyao sering tampak jauh, seolah menatap sesuatu yang hanya bisa dilihat di balik langit.
Di setiap musim plum mekar, ia duduk sendirian di bawah pohon biru itu, menulis huruf yang sama berulang kali di atas kertas. Gerbang Jiwa. Pada tahun ke-30 sejak perang, dunia mulai berubah. Energi langit dan bumi tak lagi seimbang. Penyakit aneh menyebar, bukan pada tubuh, tapi pada roh manusia. Banyak yang kehilangan ingatan, banyak pula yang hidup tanpa perasaan. Tabib biasa tak bisa menjelaskan. Para biksu hanya bisa berkata, jiwa manusia sedang retak. Suatu malam, seorang biksu tua datang ke akademi membawa kabar dari Gunung Wuheng. Dunia ini akan runtuh dalam 3 tahun, katanya lirih. Gerbang antara langit dan bumi melemah. Jika tak ada yang menutupnya, semua roh akan tersesat. Chueyao menatapnya dalam diam. Gerbang jiwa, bisiknya. Tempat roh Luming dan Mei Lian dulu menahan hukum surga. Biksu itu mengangguk. Hanya darah keturunan mereka yang bisa membuka gerbang itu lagi. Tapi yang membukanya tak akan kembali. Chueyao menunduk. Di dada kirinya, cahaya biru kecil, warisan jiwa King Sen, berdenyut pelan, seolah mengerti apa yang harus dilakukan. Malam itu, Chueyao berdiri di depan cermin giok yang menggantung di aula utama. Ia menatap pantulannya sendiri, wajah yang masih sama seperti 20 tahun lalu. Luming, King Sen, apakah ini takdirku? Angin berembus pelan. Dalam pantulan cermin, bayangan 2 sosok muncul di belakangnya, samar tapi nyata. Luming menatapnya lembut. Jiwa kami sudah menjadi bagian darimu. Tapi keputusan tetap milikmu. Mei Lian tersenyum hangat. Kau tidak harus menebus dosa siapapun. Cukup lanjutkan cinta yang pernah kami mulai. Chueyao menggenggam kalung giok di lehernya. Tapi dunia sedang sakit. Dan kalau gerbang jiwa tak ditutup, manusia akan kehilangan arah. Aku tak bisa diam. Luming mengangguk. Kalau begitu, kau harus pergi ke tempat di mana cinta pertama kali menantang surga. Lembah langit biru di puncak Wuheng. Di sanalah segalanya dimulai. Bayangan mereka menghilang, tapi suaranya tertinggal. Ingat, yang membuka pintu bukan tangan, tapi hati. Perjalanan ke Gunung Wuheng bukan hal mudah. Gunung itu telah tertutup kabut selama berabad-abad, dan banyak pendaki tak pernah kembali. Namun Chueyao tidak sendiri. Ia ditemani 2 murid terbaiknya, Fei Ran, seorang pemuda berhati tulus, dan Jin Yue, gadis pendiam yang ahli membaca roh. Keduanya menganggap Chueyao bukan hanya guru, tapi ibu. Dalam perjalanan, mereka melewati hutan yang dulunya beracun, kini tumbuh subur oleh cahaya biru dari tanah. Tempat ini terasa hidup, ujar Jin Yue. Karena di bawahnya ada tulang roh Luming, jawab Chueyao pelan. Ia tak mati, hanya berubah menjadi bagian dari bumi. Fei Ran menatap langit. Guru, kalau gerbang jiwa dibuka, apakah benar salah satu harus berkorban? Chueyao tersenyum tenang. Bukan tentang mati, tapi tentang siapa yang cukup kuat untuk tetap hidup tanpa setengah jiwanya. Mereka semua terdiam. Di dada masing-masing tumbuh rasa takut, tapi juga keyakinan, karena mereka tahu tugas ini bukan sekadar menyelamatkan dunia, tapi membayar hutang cinta dari ribuan tahun lalu. 3 hari kemudian, mereka tiba di puncak Gunung Wuheng. Langit di atas sana berwarna biru muda yang tak wajar, berputar seperti pusaran air. Di tengah lembah berdiri gerbang jiwa. 2 pilar batu putih setinggi menara, dipenuhi ukiran kuno yang bersinar samar. Udara di sekitarnya bergetar, membawa suara ribuan roh yang tersesat. Fei Ran berlutut. Begitu banyak jiwa, mereka menangis. Jin Yue menutup telinganya. Terlalu banyak energi roh. Kita tak bisa lama-lama di sini. Chueyao berjalan maju. Di bawah kakinya, tanah bergetar lembut, seolah menyambut pemiliknya. Ia menatap gerbang itu lama, lalu mengeluarkan kalung giok dari lehernya. Ini kuncinya. Ketika ia mengangkat giok itu ke udara, cahaya biru meledak dari dalamnya. Angin berputar dan 2 bayangan muncul dari cahaya, Luming dan Mei Lian. Chueyao, suara Luming lembut namun tegas. Kau sudah melakukan lebih dari cukup. Tak perlu mengorbankan dirimu. Aku tidak mengorbankan, jawabnya dengan mata berkilat. Aku hanya meneruskan cinta yang kalian mulai. Mei Lian menatapnya sedih. Kau tahu apa yang terjadi kalau gerbang ini tertutup dengan jiwa manusia? Aku tahu. Tapi kalau tak ada yang melakukannya, dunia ini akan berhenti percaya pada cinta. Luming menatapnya lama. Lalu ia tersenyum seperti dulu saat memandang Mei Lian. Baiklah, maka biarkan kami menuntunmu kali ini. Ritual dimulai. Fei Ran dan Jin Yue berdiri di lingkar luar, membaca mantra pelindung. Chueyao berdiri di depan gerbang, memegang kalung giok yang kini berubah menjadi bola cahaya murni. Di langit, awan berputar.
Dari pusaran itu turun cahaya keemasan. Suara langit bergema. Manusia, kau ingin menantang kami lagi? Shueyao menatap ke atas tanpa gentar. Aku tidak menantang. Aku hanya mengingatkan bahwa cinta bukan kesalahan. Cahaya itu mengguncang bumi. Petir menyambar di sekelilingnya. Feiran berteriak, "Guru, hentikan, tubuhmu tidak kuat." Tapi Shueyao tidak berhenti. Ia memejamkan mata, membiarkan cahaya biru mengalir dari dadanya ke gerbang jiwa. Tubuhnya mulai bersinar, tapi bukan karena terbakar, melainkan karena menyatu dengan energi dunia. Dari balik pusaran awan, muncul sosok raksasa bersayap cahaya, wujud tertinggi penegak langit. Kau mengulang dosa yang sama seperti Luming. Suaranya menggema keras. Tidak, teriak Shueyao. Aku tidak mengulang, aku memperbaiki. Kalian menghukum cinta karena takut kehilangan kendali. Tapi tanpa cinta langit pun akan kosong. Ia membuka kedua tangannya. Bola giok pecah menjadi ribuan serpihan cahaya yang berterbangan seperti hujan bintang. Setiap serpihan menyentuh gerbang dan menyatu dengan ukiran kuno di sana. Perlahan, pintu itu menutup. Menelan teriakan ribuan roh yang akhirnya tenang. Luming dan Mei Lian berdiri di belakangnya, meletakkan tangan mereka di bahunya. Kau sudah melakukannya, Shueyao. Gerbang itu menutup sempurna, lalu lenyap menjadi sinar putih yang menembus langit. Namun ketika cahaya menghilang, tubuh Shueyao mulai memudar. Feiran berlari maju. Guru, tidak! Jingyue berlutut, menangis. Jangan pergi! Shueyao menatap mereka, tersenyum lembut. Jangan menangis. Aku bukan pergi. Aku hanya berpindah tempat. Ia menatap pohon plum biru yang tumbuh di lembah, lalu berbisik. Di setiap bunga yang tumbuh dari cinta, aku akan hidup di sana. Cahaya menyelimuti tubuhnya, dan dalam sekejap ia lenyap, meninggalkan tanah yang kini dipenuhi bunga plum biru yang mekar bersamaan. 3 hari kemudian, Feiran dan Jinyue kembali ke Tianyuan membawa berita. Gerbang jiwa telah ditutup dan langit kembali stabil. Namun di halaman Institut Rumah Jiwa, pohon plum biru tumbuh 2 kali lebih besar. Bercahaya setiap malam seperti napas hidup. Ketika angin berembus, suara lembut terdengar dari cabang-cabangnya. Sembuhkan dulu yang kau cintai, baru kau sembuh sepenuhnya. Feiran menatap langit, air mata jatuh di pipinya. Guru, engkau bukan hanya tabib, kau legenda yang bahkan langit pun harus hormati. Dan sejak hari itu, setiap murid baru di Institut Rumah Jiwa diharuskan menanam 1 pohon plum di halaman mereka. Tradisi itu menjadi simbol cinta, pengampunan, dan keberanian untuk tetap manusia meski dunia berubah. Ratusan tahun kemudian, nama Shueyao disandingkan dengan Luming dan Mei Lian. 3 nama, 3 zaman, tapi 1 ajaran. Cinta bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dipelajari. Penyembuh sejati bukan yang menutup luka, tapi yang mengajarkan mengapa luka itu ada. Dan kadang, cinta adalah penyakit yang tak perlu disembuhkan, karena disitulah hidup dimulai. Di kuil plum putih yang kini berdiri megah, 3 patung berdiri sejajar. Luming, sang dewa yang jatuh, Mei Lian, manusia yang berani, dan Shueyao, penjaga gerbang cinta terakhir. Setiap kali angin bertiup melewati lembah, lonceng giok berdenting 3 kali. Dan di balik suara itu, seolah dunia masih mendengar bisikan mereka bertiga. Sebuah lagu lama yang tak pernah benar-benar berakhir. Ribuan tahun berlalu. Dunia berubah begitu jauh dari masa ketika Luming, Mei Lian, dan Shueyao pernah hidup. Kota Tianyuan telah menjadi pusat ilmu dan kedamaian. Menara kristal menggantikan istana batu. Dan manusia hidup berdampingan dengan roh serta makhluk langit tanpa peperangan. Namun, di tengah semua kemajuan itu, masih berdiri 1 tempat kuno yang tidak pernah disentuh, kuil plum putih, tempat 3 patung lama berdiri di bawah pohon biru yang tak pernah layu. Setiap orang yang datang ke sana masih bisa mendengar denting giok yang sama. Dan di setiap dentingnya, orang-orang merasa hangat di dada, seolah dunia, betapapun rumitnya, masih diikat oleh sesuatu yang sederhana, cinta dan belas kasih. Di era baru ini, seorang pemuda bernama Shen Yuan bekerja sebagai peneliti di Akademi Jiwa Global. Tugasnya, menguraikan teks kuno yang disebut warisan Luming. Namun semakin ia membaca, semakin aneh perasaannya. Tulisan itu bukan sekadar teori pengobatan jiwa, tapi juga seperti surat pribadi yang ditujukan pada seseorang yang belum lahir. Jika suatu hari dunia tidak lagi mengenal kata cinta, datanglah ke lembah Wuheng dan temui pohon yang berbicara dengan angin. Shen Yuan menatap kalimat itu lama. Ia menelusuri arsip sejarah dan menemukan catatan samar tentang gerbang jiwa,
tempat di mana langit dan bumi pernah hampir hancur. Tak ada yang pernah menemukannya lagi, namun hatinya tak bisa diam. Malam itu juga ia meninggalkan kota dan menuju lembah yang sudah lama dilupakan waktu. Gunung Wuheng kini bukan lagi gunung, tapi taman luas yang diselimuti kabut biru. Di tengahnya berdiri satu-satunya pohon plum dengan daun bercahaya. Tak ada bunga, tapi setiap hembusan angin membuat rantingnya bersenandung lembut. Shen Yuan berjalan mendekat, meletakkan telapak tangannya di batang pohon. Suara wanita terdengar samar di pikirannya. Siapapun yang datang ke sini membawa rasa ingin tahu, akan menemukan bukan jawaban, tapi dirinya sendiri. Ia tersentak mundur. Siapa kau? Aku adalah bayangan cinta yang menolak mati. Udara di sekelilingnya berputar. Dari dalam kabut, dua sosok muncul, tidak sepenuhnya nyata, tapi begitu hidup. Seorang pria berpakaian putih dengan mata damai, dan seorang wanita bergaun panjang berwarna lembut biru muda. Luming, desah Shen Yuan pelan. Sosok pria itu tersenyum. Jadi akhirnya seseorang datang lagi. Kenapa aku bisa melihat kalian? Mei Lian menjawab, karena dunia sudah siap mengingat lagi. Kami tidak pernah benar-benar pergi. Kami hanya menunggu saat manusia cukup dewasa untuk memahami arti cinta tanpa memilikinya. Mereka menunjukkan sesuatu, sebuah pintu kecil dari cahaya di antara akar pohon. Ini bukan gerbang jiwa yang dulu, kata Luming, melainkan gerbang hati. Sekarang dunia tak lagi butuh dewa atau hukum, tapi butuh pengingat. Kau, Shen Yuan, akan menjadi pengingat itu. Shen Yuan kebingungan. Aku hanya peneliti biasa. Tidak ada yang biasa ketika seseorang mau mendengarkan, kata Mei Lian lembut. Tugasmu bukan mengubah dunia, tapi mengingatkan manusia mengapa mereka ingin menyelamatkannya. Cahaya dari pohon itu menyelimuti dirinya. Seketika, ia melihat masa lalu. Luming jatuh ke dunia fana. Mei Lian yang kehilangan suaranya, Shui Yao yang menutup gerbang, Qing Shen yang memudar. Semua kisah itu mengalir ke dalam pikirannya seperti sungai kenangan. Dan di dalam hati Shen Yuan, ia mendengar suara Shui Yao berbisik. Rumah jiwa tak pernah mati. Itu hanya berpindah ke dalam setiap manusia yang berani mencintai. Ketika ia terbangun, malam sudah turun. Pohon plum biru kini berdaun penuh, dan di batangnya terukir 3 kalimat bercahaya. Luming, sembuhkan dunia dengan kasih. Mei Lian, cintai tanpa takut. Shui Yao, ingat cinta juga bisa menjadi obat bagi surga. Shen Yuan menangis tanpa sadar. Ia berjanji, mulai hari itu, ia akan menulis kembali ajaran mereka untuk zaman baru. 5 tahun kemudian, buku kitab jiwa baru terbit di seluruh negeri. Isinya bukan mantra, bukan teori, tapi kisah. Kisah tentang cinta yang bertahan melampaui kematian, tentang penyembuhan yang dimulai dari hati. Kitab itu diawali dengan 1 kalimat sederhana. Aku bukan dewa, aku bukan manusia. Aku adalah cinta yang pernah disembuhkan. Buku itu mengubah cara dunia melihat penyakit dan penderitaan. Para ilmuwan mulai menyatukan pengetahuan medis dengan filosofi jiwa, dan teknologi digunakan bukan untuk menentang alam, tapi untuk memahami emosi manusia. Roh dan manusia hidup berdampingan, karena mereka tahu, keduanya berasal dari cinta yang sama. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung tinggi, Shen Yuan berjalan kembali ke Gunung Wuheng. Ia membawa bunga plum putih, menaburkannya di bawah pohon biru, yang kini disebut pohon jiwa abadi. Ia berbisik, aku sudah menulisnya, dunia tahu tentang kalian lagi. Dan dari angin, 2 suara lembut menjawab, terima kasih anak manusia, tapi kisah kami bukan tentang kami. Melainkan tentang semua hati yang berani menyembuhkan meski pernah disakiti. Angin berhenti sejenak, lalu membawa harum bunga plum yang menenangkan. Shen Yuan menatap langit dan untuk sesaat, ia melihat 3 cahaya melayang berdampingan di antara bintang, biru, putih, dan keemasan bergerak perlahan ke timur, tempat matahari akan terbit. Beberapa abad kemudian, manusia tak lagi menyebut dewa atau roh. Mereka menyebutnya energi cinta, sumber kehidupan yang membuat dunia berputar. Di sekolah, anak-anak belajar tentang 3 tokoh yang menyatukan langit dan bumi. Dan di pelajaran pertama mereka, guru selalu mengucapkan kalimat yang sama. Sebelum kalian menyembuhkan dunia, sembuhkan dulu seseorang yang kalian cintai, karena disitulah rumah sejati manusia berada. Dan setiap kali angin berhembus melewati Gunung Wuheng, lonceng giok tua masih berdentang 3 kali,
Suara dari masa lampau yang menandakan bahwa cinta, yang pernah menantang langit, kini telah menjadi hukum baru dunia,